Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak dan hadirin semuanya yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari terkait adab. Ya, maka kita masih pada pembahasan bab tahabbu bainan nas, bab saling mencintai sesama kaum muslimin. Ya, dan kita telah bacakan juga beberapa hadis. Yang lainnya kita masih tersisa satu hadis lagi, yaitu babul ulfah. Ya, di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebelum masuk nanti ke pembahasan babul mizah, yaitu bab pembahasan tentang adab-adab bergurau. Sebelumnya sudah dibahas juga mengenai adab-adab bercanda. Ya. Baik, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ahmad ibn Asim qala haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsani ibn Wahb an Haywata ibn Shuraih an Darraj an Isa ibn Hilal as-Sadafi an Abdullah ibn Amr ibn al-As, sampai bermuara ke Abdullah bin Al-Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat Nabi yang merupakan anak sahabat Nabi juga. Bapaknya Amr bin Al-As. Bapaknya ini dulu musyrikin dan termasuk diantara yang paling memusuhi kaum muslimin. Namun hidayah datang kepadanya dan dia masuk Islam, dan anaknya pun juga menjadi sahabat Nabi dan menjadi periwayat hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ialah hadis ini. Ya, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ruhal mu'minina la yaltaqiyani fi masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya roh kaum mukminin itu saling berjumpa dalam satu hari. Ya. Wa ma ra'a ahduhuma sahibahu, dan tidaklah salah satunya melihat ya satu sama lain kecuali melebihi satu hari aja. Berarti di sini dijelaskan oleh Syekh Luqman ya rahimahullah taala, di sini dijelaskan subutul ijtima' bainal mu'minin fi alamir ruh, fi alamil arwah, yuhibbu ahaduma al-akhar, yaitu ditetapkannya berkumpulnya kaum mukminin di roh-roh mereka. Mereka mencintai satu sama lain. Di sini disebutkan berjumpa sejarak sehari perjalanan. Berarti kaum mukminin jangan sampai mereka tidak saling bertegur sapa lebih dari satu hari satu malam. Dan hati-hati jamaah sekalian, orang yang bertikai tanpa alasan yang jelas, bukan pada masalah prinsip, sehingga akhirnya mereka saling melaknat, maka mereka inilah yang doa-doa mereka dikecualikan untuk dikabulkan. Banyak sekali malam-malam yang mustajab, doa-doa yang mustajab yang dikabulkan. Cuman dalam hadis-hadis disebutkan illa isnain, kecuali dua hal. Salah satunya muhasin, ya. Salah satunya ialah orang yang saling bertikai. Ini harus disadari. Oleh karena itulah seorang muslim tidak boleh mereka tidak bertegur sapa
bermusuhan bukan dalam perkara prinsip yang melebihi batas yang ditentukan oleh syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasabkid damihi." Siapa yang memboikot saudaranya, tidak menegur sapa, tidak mau menjawab salam dan seterusnya selama 1 tahun, itu bagaikan dia menumpahkan darah saudaranya. Kalau 1 tahun itu bagaikan dia membunuh saudaranya. Ada orang yang musuhan bertahun-tahun. Dan batasan dalam syariat hanya 3 hari. La yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, tidak ditegur sapa, tidak dijawab salam, tidak mau mengucapkan salam lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, famata dakhalan nar. Siapa yang mengisolir saudaranya 3 hari dia nggak mau tegur, lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Nabi yang bilang. Maka ada orang bermusuhan karena berebutan warisan. Ini bukan masalah prinsip. Berebutan karena masalah fulus, masalah dunia. Kecuali dia tidak tegur sapa karena masalah prinsip. Kenapa dia tidak tegur si fulan? Karena si fulan ikut aliran sesat dan sudah dia nasihati tapi tetap ngeyel. Aliran sesat. Ya. Atau dia menjadi pembela orang-orang liberal. Jadi pembelanya Abu Janda misalnya. Nah ini dinasihati. Ya barakallahu fikum. Dinasihati. Tapi kalau di luar dari itu masalah nggak prinsip. Cuman bertikai masalah apa? Bukan masalah prinsipil. Saling bertikai sampai lebih dari 3 hari larut, nggak mau tegur sapa, nggak mau salam, nggak mau jawab salam. Gimana mau jawab salam? Nggak saling mengucapkan salam. Bahkan melihat aja nggak mau. Melihat saudaranya kayak ngelihat jin, balik lagi dia. Ya, nah ini bahaya sekali. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, ini kata Nabi. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Ya, maka harus diwaspadai hal ini. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, babul ulfah. Sama ini masih bab saling berkasih sayang. Oh, ini dia. Hadis berikutnya. Tadi sudah. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Sufyan an Ibrahim ibn Masirata an Tawus an Ibnu Abbas, dari Tawus dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas mengatakan an-ni'am tukfaru warrahim tuqta'u walam nara misla taqarubil qulub. Ya. Kata Ibnu Abbas, nikmat-nikmat diingkari, dikufuri, tidak disyukuri. Kemudian silaturahmi diputus dan kita tidak melihat seperti dan kita tidak melihat misla taqarubil qulub, seperti saling berdekatannya kolbu. Ini saat ini sekarang demikian, di saat Ibnu Abbas bahkan demikian, silaturahmi terputus. Namun bapak-bapak harus dipahami ya, yang namanya silaturahmi itu adalah hubungan orang yang memiliki kekerabatan. Silaturahmi diambil dari kata rahim. Rahim bahasa kita. Yaitu hubungan orang yang memiliki kekerabatan. Apakah kakak beradik, keponakan dan bibi, tante, om, dan sepupu, dan semisalnya. Adapun saya sama bapak kita nggak ada kekerabatan, maka para ulama mengatakan kurang tepat kalau itu dinamakan silaturahmi. Namun hanya ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, hadis-hadis tentang dilarangnya memutuskan silaturahmi atau hadis tentang keutamaan silaturahmi itu adalah pada kekerabatan yang tadi. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan yang nggak kenal terus cuman sekedar teman sekolah, ayo kita silaturahmi.
itu tidak tepat. Yang jelas itu mungkin maksudnya adalah ayo kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama makna silaturahmi. Yang sering disalahpahami silaturahmi siapa aja semua bisa silaturahmi. Tidak, silaturahmi makanya diambil dari kata rahim. Ya, silaturahim yaitu dari rahim yang ada kekerabatan. Nah, ini diantara yang keburukan adalah silaturahmi diputus. Ya, apalagi putus silaturahmi karena dunia, lagi-lagi fulus berebut warisan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh Syekh Luqman, al-hubbu as-sadiq wal alaqatu al-waddiyah al-qalbiyah yakunu laha ad-dawamu wal baqa'u wa hiya la tata'assar bil umuri al-kharijiyah ghairu la'iqah. Nah, cinta yang tulus, hubungan yang tertanam di kolbu itu akan langgeng, dia akan tetap continue, tidak terpengaruh dengan urusan-urusan yang di luar dari hal tersebut yang tidak layak, terlebih lagi urusan dunia. Maka urusan dunia itu jangan sampai merusak silaturahmi. Urusan dunia. Ya, dan sekarang faktor yang sering membuat putus silaturahmi adalah dunia. Uang. Ya, uang. Ini faktor yang paling sering merusak silaturahmi. Masalah uang. Masalah dunia. Ya, kemudian di hadis berikutnya, hadis yaitu 263. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dengan sanadnya di sini. Ya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana ya Farwah ibnu Abil Mighra. Farwah bin Abil Mighra mengabarkan hadis kepada kami, kata Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian qala haddatsana Qasim ibnu Malik. Qasim bin Malik menceritakan sebuah hadis kepada kami an Abdullah bin Aun, dari Abdullah bin Aun, an Umair ibn Ishaq, dari Umair bin Ishaq, kunna natahaddas. Kami, kata Umair bin Ishaq, kami dahulu pernah berbincang-bincang. Inna awwala ma yurfa'u minan nas al-ulfah. Sesungguhnya termasuk diantara yang pertama kali diangkat dari kaum muslimin adalah al-ulfah. Keharmonisan, persahabatan, pertemanan, persatuan, itu yang akan diangkat. Sehingga kita menjadi pecah hati. Akhirnya rusak hubungan. Dan jemaah sekalian, justru yang paling berbahaya, yang rusaknya pertemanan, rusaknya hubungan, itu pada orang yang sudah kenal agama atau yang sudah kenal pengajian. Kalau kita lihat di luar sana, terutama di jalanan, mereka mudah sekali cepat akur. Atau bagaimanapun parahnya muamalah atau interaksi mereka, itu jarang yang terjadi clash. Namun orang pengajian, ini saya sebut orang pengajian, sedikit aja langsung clash, langsung rusak hubungan. Rasulullah SAW mengabarkan hal ini. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna, setan putus asa untuk membujuk agar orang-orang yang sholat beribadah kepada setan. Setan tuh udah putus asa. Setan udah putus asa. Wah, ini sulit nih. Udah ngaji, terus diperdaya oleh setan biar jadi penyembah setan atau biar murtad. Walaupun kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh kepedean, kita tetap berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim aja berdoa. Ya, wajadobani wabaniya an na'budal asnam. Ini yang Allah abadikan di Al-Quran, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim aja berdoa demikian.
Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan inna syaitan qad ya'isa fi ayya'budahu al-musallun. Setan putus asa orang-orang yang sholat bisa beribadah padanya. Setan putus asa untuk membujuk, menggoda orang-orang yang sholat, yang sudah bertauhid, menyembahnya. Walakin fit tahrishi bainahum. Namun setan gak putus asa untuk mentahrish, menghasut, mengadu domba di antara mereka. Setan gak putus asa. Oleh karena itulah di kalangan orang-orang yang sholat itu lebih cepat terjadi clash. Lebih sensitif dibanding orang yang gak kenal agama. Ya. Ada orang yang belum kenal agama, belum ngaji. Dia mau dibilang apa kayak bla 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 bla. Ya mungkin dia tersinggung tapi nggak sampai clash. Tapi kalau orang yang udah kenal agama, ngaji, baru diomong sedikit aja langsung tersinggung, langsung marah, langsung bersikap, langsung bereaksi. Dar demikian. Merasa nggak kayak gini? Merasa Pak Hadi? Nah, ada nggak yang seperti ini? Iya. Yang mungkin saja nggak usah orang lain jadi sampel. Kita belum kenal yang namanya dunia pengajian. Kita tidak sereaksioner ini. Kita tidak langsung seresponsif ini untuk merespon sedikit aja. Dari pemantik-pemantik yang memancing pertikaian. Oleh karena itu orang yang sudah ngaji justru berbahaya sekali. Dia yang berpotensi besar bermusuhan. Dan lihat kaum muslimin yang saling bermusuhan itu antar komunitas pengajian. Ada antar suku di Indonesia ini yang saling berperang? Jarang. Orang Sunda ribut sama orang Jawa gitu, orang Ngapak ribut sama orang non Ngapak, jarang. Orang Minang ribut sama orang Batak itu udah jarang. Kalaupun ada ya asobiah ya kita nggak menafikan ada betul. Fanatisme kesukuan itu asobiah jahiliyah, fanatisme buta jahiliyah. Ya. Tetapi itu jarang dibandingkan dengan ributnya berbagai afiliasi di kaum muslimin yang sudah ngaji. Nah. Ya enggak? Betul enggak? Makanya kata Rasulullah SAW, "Sataftariqu ummati, umatku akan berpecah. Ala salasi wa sabi'ina firqatan kulluha fin nar ila wahidah." Umatku terpecah belah menjadi 73 sampai 73, bukan terpecah 1 2 3 4 5 6, enggak. Sampai 73, kulluha fin nar ila wahidah. Semua terancam di neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu yang selamat? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Yang satu ini aja, anggaplah semua mengklaim yang satu, itu pun bertikai juga. Nah, ini akibat tahrish, hasutan setan. Oleh karena itu kaum muslimin, dia harus melihat perkara apa yang menjadi pemantik clash. Apakah perkara tersebut usul, perkara prinsip yang tidak boleh ada toleransi, atau perkara furu', cabang yang di situ bukan perkara prinsip yang semestinya kita bertoleransi. Perbedaan pendapat suatu hal yang nggak terelakkan, pasti terjadi karena beda pemahaman. Jangankan kita sahabat aja beda-beda memahami Al-Quran dan hadis yang sama-sama mereka dengar dari Rasulullah SAW. Bukannya yang satu dengar dari Abu Jahal, yang satu dari Nabi. Nggak ada kayak gitu. Semuanya dengar dari Nabi SAW. Banyak sekali. Contoh masalah sholat asar di Bani Quraidah kisahnya. Ya, banyak sekali. Para sahabat memahami beda. Kata Nabi kepada satu rombongan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah.
Tiba-tiba masuk waktu asar, satu kelompok mengatakan tetap kekeh, kita ini belum sampai Bani Quraidah, tapi pesan Nabi sholatnya di Bani Quraidah. Satu lagi, oh enggak, ini sholat asar sudah tiba, sholat tepat pada waktunya. Dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itu padahal sama-sama dengar dari Nabi, tapi beda pemahaman. Yang ini bukan pada perkara prinsip. Nah, banyak dari kaum muslimin nggak menyadari hal ini. Mereka nggak bisa memilih mana perkara yang prinsip, mana yang bukan. Pokoknya beda dengan saya, maka saya sikapi. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Jadi kita harus tahu mana titik yang di situ kita tidak boleh bertoleransi, mana titik yang kita berlapang dada di situ. Makanya para salaf mengatakan, dikutip oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di kitab beliau Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, sampai kepada ucapan Qatadah rahimahullah taala. Al-Imam Al-Qatadah mengatakan, "Man lam ya'rifil khilaf", siapa yang enggak kenal perselisihan pendapat di kalangan para ulama, lam yashamma anfuhu al-fiqha. Berarti hidungnya belum mencium aroma fikih. Aroma fikih yang ada pada seseorang, walau ini baru cium, belum menguasai, baru mencium aja, ialah dia tahu ada perbedaan pendapat, sehingga dia bisa berlapang dada. Khilafiyah suatu hal yang gak terelakkan, silang pendapat, beda pendapat. Nah, khilafiyah kata para ulama dipetakan, ada yang tadad, ada yang tanawwu'. Apa itu tadad? Khilafiyah yang kontradiksinya, saling bertentangannya tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dijamak. Maka salah satu dari dua perbedaan pendapat tersebut ada yang batil, ada yang hak. Fama ba'dal haqqi ila dolal, maka tidak ada setelah kebenaran melainkan ini kesesatan. Maka ini nggak boleh ada toleransi di situ. Artinya yang salah harus rujuk kepada yang hak, yang benar. Artinya yang salah sama sekali nggak memiliki landasan yang dibenarkan dalam syariat. Nggak punya dalil, sekalinya punya dalil, salah memahami dalil. Tidak semua orang punya dalil itu benar. Ada orang nggak sholat juga pakai dalil, Pak. Dalilnya apa orang nggak sholat? Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ngapain saya sholat? Celaka katanya. Potong-potong. Nggak sholat, kenapa dia nggak sholat? Kan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kan saya yakin, sudah yakin. Berarti ya saya sudah cukup yakin aja. Yang penting saya yakin, udah, nggak perlu lagi ibadah. Ini namanya hakikat, ma'rifat katanya. Anda belum yakin, masih syariat, sholat aja terus katanya. Ini keliru dia. Pakai dalil ya, tapi wajhul istidlalnya salah. Sisi pendalilannya salah untuk mendukung tingkah laku dia meninggalkan sholat. Padahal yang dimaksud dengan yakin bukan yakin versi dia, yakin sudah, make sure, bukan begitu. Yakin yang dimaksud di situ ialah sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Mudaththir. Ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Kenapa kalian ada di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak sholat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu enggak memberikan makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami dulu mendustakan hari kiamat sampai datang yakin. Apa yakin? Al-maut, kematian. Maka yang dimaksud dengan yakin di ayat wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin, bersembahlah, beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu, sampai datang kematian. Bukan yakin bahasa kita, yang penting saya udah yakin, cukup eling aja. Ya, aliran-aliran yang kayak gitu sesat. Ya, kalau ada yang berpendapat seperti ini, kita bernyesihi, nggak boleh ada toleransi di situ. Nggak boleh, udah kita saling berlapang dada. Nggak bisa, nggak bisa. Anda mesti rujuk, ini yang hak. Barakallahu fikum. Nah, ada khilafiyah yang namanya tanawwu'.
yang masing-masing memiliki dalil, cuman beda memahami dalil, dan masing-masing memiliki sandaran para imam. Ini penting Pak ya, memiliki sandaran para imam, imam salaf. Makanya Imam Ahmad mengatakan, Al-Imam Ahmad, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda, awas, jangan sampai Anda berbicara mengenai perkara agama ini, Anda gak memiliki siapa imamnya. Harus ada imamnya. Makanya para salaf dahulu kalau melihat orang lain beribadah, berpikir agama tentang suatu hal yang belum dia pernah lihat, dia bertanya, man salafuka fi hada? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Dari kalangan imam-imam yang berpendapat, yang berperilaku, yang bertindak, beramal seperti kamu ini, siapa? Ada enggak? Kalau enggak ada, maka dipertanyakan. Ya barakallahu fikum. Nah, tapi kesemuanya kan ada, makanya ada 4 madhab atau bahkan lebih. Nah, ini pertanda dari 4 madhab ini, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan seterusnya, adalah madhab Ahlussunnah yang mayoritas perkaranya kita jangan saling menyesatkan kalau beda pendapat. Ya, barakallahu fikum. Masalah diskusi di ilmiah itu bagus, tetapi harus ditanamkan ini perkara ini kalau kita beda pendapat tidaklah mengharuskan kita saling bermusuhan. Walau nggak ketemu dari titik diskusi. Barakallahu fikum. Nah, setan masuk ke orang-orang yang ngaji, yang sudah sholat lewat pintu ini, sehingga gesekan-gesekan terjadi. Makanya keributan-keributan antara orang-orang yang ngaji, perang dalil, bukan antar orang pengajian, antar ustadz, antar syekh, antar ulama. Kalau sekedar beda pemahaman fikih nggak masalah. Perang dalil sampai saling menyesatkan. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Terlebih lagi ya, sampai hal tersebut menghantarkan kita mencurigai saudara kita itu tidak di atas akidah yang benar, itu clear. Ya, oh dia keliru nih, maka dia sesat. Sesatnya gimana? Ah, ini sesatnya. Ya, itu lihat dulu apa sesat dalam hal apa, akidahnya sesat gara-gara masalah fikih. Ya, masalah beda pendapat fikih biasa. Bismillah imamnya pakai jahar, enggak pakai jahar, itu biasa. Syekh Sudais madhabnya Hanbali, di Saudi ngimamin di Masjidil Haram, bismillahnya di sir. Datang ke Indonesia, madhabnya Syafi'i, sholat di Istiqlal sama di Masjid Al-Akbar Surabaya, dia imamnya, dia ngimamin bismillahnya di jahar. Biasa. Ya, biasa kayak begitu. Namun kaum muslimin ribut kayak begini. Ya, ribut kayak begini. Inilah benar kata Nabi SAW. Inna syaitan qad ya'isu ayya'budahu al-musallun. Setan putus asa menggoda orang yang sholat beribadah pada dia. Walakin fit tahrish bainahum. Namun setan gak putus asa untuk menghasut mereka. Menebar permusuhan, mengadu domba. Ini kerjaan setan semua. Ribut-ribut yang ada di internal kaum muslimin, terlebih khusus orang-orang pengajian, ini kerjaan setan semua. Dalam perkara yang bukan prinsipil, itu kerjaan setan semua. Ya, itu kerjaan setan. Barakallahu fikum. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Qadarullah wa masyafa'al, terjadi dari apa yang telah terjadi. Ya, kunut gak kunut ribut. Ya, sampai ada orang yang dia biasa nggak kunut, dia biasa kunut, imam yang nggak kunut, terus dia ngulang sholat lagi. Ini keliru. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan Maliki yang kunut subuh
itu mengatakan sunnah abad. Artinya bukan wajib. Sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Sunnah abad yang apabila sunnah tersebut ditinggalkan, berkonsekuensi sunnah sujud sahwi. Sunnah aja sujud sahwi. Ya. Sunnah abad dalam mazhab Syafi'i yaitu kunut subuh dan tahiyat awal dari setiap sholat yang lebih dari 2 rakaat. Apakah 3 atau 4 rakaat? Enggak tahiyat awal atau enggak kunut subuh, disunahkan sujud sahwi. Disunahkan, enggak diwajibkan. Orang yang biasa kunut subuh kenapa menjadikan acuan? Kalau kunut subuh, ini baru oke. Saudara saya. Kalau enggak kunut subuh, musuh saya. Loh. Sama yang enggak kunut subuh juga. Ini kunut subuh, aduh, la uhibbu. Kalau enggak kunut subuh oke. Enggak demikian. Ya, maka kita harus berlapang dada. Lihat, makanya mesti tahu. Mesti ngerti. Makanya tadi kata Qatadah, man lam ya'rifil khilaf lam yasham anhuwal fikha. Siapa yang enggak kenal khilaf, hidungnya belum mencium aroma fikih. Aisyah mengatakan, ma'asra'an nas ayaibu ma'ilma lahum bih. Betapa cepatnya orang-orang mengingkari, mencela suatu hal yang dia enggak tahu. Nanti dia akan tahu, dia akan malu. Oh, dulu dia mengingkari begitu keras, ternyata. Makanya kata para ulama, al-insan aduwwun lima yajhaluhu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Setiap hal yang tidak dia ketahui akan dia musuhi. Oleh karena itu nih ya, kita ngaji-ngaji begini itu, kata para ulama, semakin tambah ilmu, semakin sedikit pengingkaran terhadap kaum muslimin. Maksudnya apa? Akan semakin toleran dalam perkara furu', bukan dalam perkara prinsip. Ya. Tapi kalau nggak ngaji atau ngajinya nanggung, udah baru tahu sedikit, orang bilang sekarang kayak pendekar turun dari gunung. Istilah kerennya itu Dunning-Kruger effect. Dia akan menyalahin semua orang yang berbeda pemahaman dengan dia. Ini hakikatnya dari syaitan. Karena hal ini akan menghantarkan kepada permusuhan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk bab berikutnya, yaitu babul mizah. Sebenarnya bab ini sudah sebelumnya disebutkan, yaitu bab pada pembahasan bercanda. Ya, bab masalah bercanda, bab masalah tertawa. Cuman waktu itu bab masalah tertawa saja. Namun kita walaupun juga bawakan hadis-hadisnya, namun di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi SAW bergurau dan bimbingan beliau tentang bergurau dan adab-adab bagaimana bergurau. Perhatikan ya, Islam mengatur semua. Ya, Nabi bergurau, tapi kata Nabi, Innila amzah wala aqulu illa haqqan. Saya bercanda tapi saya tidak mengucapkan kalimat melainkan dengan kebenaran. Dan banyak orang yang bergurau, dengan guraunya tersebut dia bisa masuk neraka. Kenapa? Karena pertama, dia menjadikan agama sebagai olok-olok. Ya, dia bergurau. Kemarin di grup WA di perumahan saya menegur seorang yang kelewatan. Dia bawain kaos meme gambar bertuliskan jalan Tuhan itu semua mencari jalan Tuhan, cuman sayang jalan Tuhan belum dicor, katanya. Dia pikir lucu. Nggak lucu. Nggak boleh menjadikan agama sebagai bahan bercandaan. Allah berfirman di surah Taubah, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, pada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Dan ijma' ulama, orang yang mengolok-olok agama, walaupun tidak bermaksud mengolok-olok, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Harus bertobat.
Bahaya ini. Nah, ada orang yang bercanda, dengan bercanda dia masuk ke neraka. Kenapa? Karena bercanda dia berdusta. Rasulullah SAW menyatakan, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailulah. Wailulah. Celaka orang yang dia berbicara kemudian dia dusta dalam pembicaraannya supaya orang lain tertawa. Dia buat orang lain tertawa. Maka celaka dia, celaka dia. Ya. Hai barakallahu fikum. Ini enggak boleh bercanda-bercanda demikian. Apalagi bercanda yang memudaratkan orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain, dibuli, ya, dibuli orang lain, atau menyembunyikan barang orang lain, nggak boleh. Ya, kata Nabi SAW, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi laiban wala jaddan. Janganlah salah seorang di antara kalian menyembunyikan, mengambil barang saudaranya, baik main-main atau beneran. Nggak boleh. Bercanda juga nggak boleh, ngeprank, nakut-nakutin, pura-pura jadi hantu, pura-pura jadi pocong, nggak boleh itu. Kata Rasulullah SAW, la yahillu ayyurawwi' musliman, la yahillu li muslim ayyurawwi'a musliman. Nggak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ya, nggak boleh. Dia nakut-nakutin muslim yang lain. Bahasa kita sekarang di prank. Ya. Pura-pura jadi suster ngesot, jadi pocong. Nah, itu nggak boleh. Baik, ini bimbingan bercanda. Bercanda boleh dalam hal-hal yang tidak ada kedustaan. Seorang nenek bertanya pada Rasulullah, apakah nenek-nenek bisa masuk surga? Di surga ada nenek-nenek. Kata Nabi, nggak ada di surga nenek-nenek. Nenek tersebut sedih, kata Nabi, karena di surga muda semua. Yang nenek-nenek, kakek-kakek ketika masuk surga muda semua. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan umurnya 33 tahun semua, semuda Nabi Isa alaihissalam. Wajahnya rupawan semua, fisiknya prima semua, akhlaknya mulia semua. Itu bercandanya Nabi. Berarti nggak ada kedustaan kan? Nggak ada kedustaan. Baik, di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabata an Anas ibn Malik qala ata Nabi sallallahu ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Oh iya, jam berapa azan? 4 menit lagi. Baik. Nah, berarti cuma satu hadis saja nih. Ya. Nabi SAW pernah mendatangi sebagian istri-istri beliau. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, di antara istri-istri beliau ada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Anjasah. Anjasah itu adalah budaknya Nabi yang sudah dimerdekakan. Ruwaidan sawqaka bil qawarir. Ya. Pelan-pelanlah engkau menggiring gelas-gelas kaca ini. Yang dimaksud gelas-gelas kaca adalah para wanita tadi, istri-istri Nabi dan ada Ummu Sulaim. Ya, maka Nabi di sini bercanda. Nabi mengibaratkan para wanita istri-istri beliau itu bagaikan gelas. Nah, bagaikan gelas. Baik. Ini diserupakan. Nah, fikul hadis, kandungan hadis ini al-had ala rifqi bin nisa, anjuran berlaku lemah lembut terhadap wanita. Ya. Wa fihi al-hasu ala muba'adatin nisa minar rijal
wa min sama'i kalamihim illa al-wa'dhu wa nahwi. Ya. Illa al-wa'dhu wa nahwuhu. Dalam hadis ini juga terdapat kandungan untuk menjauhkan antara wanita dan pria. Bahkan kita ini ya dianjurkan jangan terlalu sering bicara dengan wanita kecuali selain wanita yang non mahram ya. Kecuali memang ada hajat. Betul suara wanita itu bukan aurat. Tapi suara wanita itu bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, kalau jamaah wanita mengingatkan imam yang salah, bukan bertasbih. Bertasbih aja dilarang. Kan kalau pria imamnya lupa gerakan, jamaahnya ngapain? Subhanallah. Kalau wanita jamaah ibu-ibu jangan subhanallah, jangan. Dia menepuk tangannya. Sampai-sampai dalam fikih mazhab Syafi'i, wanita yang sholat berjamaah sesama wanita dalam sholat jahriyah, sholat subuh, sholat Jumat, sholat maghrib, sholat isya, mereka dianjurkan menjaharkan sesuai dengan yang didengar oleh dia dan teman sebelahnya. Tapi kalau ada pria di situ, dia mesti mensirkan. Dia mesti mensirkan. Makanya wanita nggak boleh adzan dan iqamah. Ya, apalagi baca Quran di depan juri cowok, nah itu jangan. Zaman dulu para kori-kori baca Quran, yang bacain sari tilawahnya kebanyakan perempuan. Haji Muammar baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sari tilawahnya dengan menyebut nama Allah. Perempuan. Ya. Baik, ini sepertinya sudah masuk azan ya. Kita azan dulu. Fadhal. Silakan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagi bapak-bapak yang mungkin mau ya bertanya atau menyampaikan sesuatu silahkan. Ya Pak. Ya. Kemudian kalau di antara yang bukan kerabat sampai kalau sampai meninggal Gimana pertanyaan terakhir? Kalau sampai enggak bertebur? Yang meninggal akibatnya sama kalau seperti? Iya ya. Iya. Baik. Ya. Silaturahim amalan yang mulia, yang hadis-hadis Nabi SAW, bahkan Al-Qur'an memerintahkannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Perhatikan, bidzil qurba, kerabat yang dekat. Ya. Sampai kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalin kerabat yang dekat. Wa atidil qurba, dan berikanlah kerabat dekat haqqahu, haknya. Ya. Juga Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia mesti muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyasir rahimah, maka dia mesti menyambung tali silaturahmi. Bahkan terdapat ancaman, la yadkhulu al jannah qati'ur rahim.
nggak bisa masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, bahkan syariat juga memotivasi. Man ahabba ayyabsutalahu fi rizqi, siapa yang suka rezekinya dilapangkan. Ya. Kemudian dipanjangkan umurnya, umurnya itu panjang dalam keberkahan. Falyasir rahimah, dia mesti silaturahmi. Ya. Nah, silaturahim, silah rahim. Sama aja. Silaturahmi, silaturahim. Ya. Menggabungkan, menghubungkan. Ya, ar-rahim, rahim wanita. Kalau ar-rahmi dari kata, kalau disebut maknanya beda dari kata rahmat, ya, kurang tepat. Makanya para ulama, ini saya tadi mengatakan demikian, mengutip pendapat para ulama, diantara Imam An-Nawawi. Apa itu silaturahim? Fahiya lisan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat dekat. Ya. Sesuai dengan keadaan. Baik, ya, apa aja dengan menyebarkan salam, membantu dia, pokoknya alal aqarib, kepada kerabat dekat. Ya, barakallahu fikum. Para ulama juga menjelaskan, para ulama yang lain, Ibnu Asir, ya, menjelaskan mengenai makna ini, ya, yaitu kepada karib-karib kerabat dekat. Wal ihsan ilal aqrabin. Jadi kerabat-kerabat dekat yang memiliki hubungan kekerabatan dan nasab. Itulah yang dimaksud dengan silaturahmi di dalam ayat-ayat dan hadis. Nah, jadi silaturahmi atau silaturahim itu bukan pada selain kerabat dan keluarga dekat atau yang memiliki hubungan nasab. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, di antara Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Asir juga menjelaskan demikian. Kalau antara kita, maka itu adalah ukhuwah Islamiyah, diperintahkan juga. Dan gak boleh saling menghajar. Kalau itu dalil umum tadi, memutuskan hubungan, ya, man hajara akhahu fawqa salas famata dakhalan nar. Siapa yang menghajar, dia nggak mau negur sapa saudaranya selama lebih dari 3 hari, dia mati, dia masuk neraka. Ancamannya jelas. Kalau mutus silaturahmi, kekerabatan, dia putus karena alasan keduniaan, kata Nabi tadi, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Dalam riwayat yang lain, qati' al-qati', sang pemutus silaturahmi. Sama aja ancamannya. Tetapi silaturahmi itu lebih spesifik lagi. Ya. Makanya bersedekah kepada kerabat itu termasuk silaturahmi yang pahalanya double. Pahala silaturahmi menjalin kekerabatan dan pahala sedekah. Beda dengan bersedekah kepada kaum muslimin yang lain. Baik. Ya. Terlebih lagi dengan dalih silaturahmi ini banyak digunakan untuk perbuatan yang dilarang. Ayo kita reunian, campur baur laki-laki perempuan. Apa dalilnya? Dalilnya menjalin, memperkuat silaturahmi. Yuk reunian yuk teman-teman SD, SMP, SMA. Akhirnya ada yang CLBK, cinta lama belum kelar. Dengan dalih silaturahmi, keliru. Ya. Ya, keliru. Bahkan ada juga orang yang enggan meninggalkan keburukan dengan dalih silaturahmi. Misal ada orang yang biasa di tempat maksiat, kemudian dia nggak mau datang lagi ke tempat tersebut. Teman-teman yang mengatakan, ente jangan putus silaturahmi dong dengan kita, masya Allah. Nah, ini dalil-dalil yang tidak tepat. Ya, makanya nggak tepat di situ. Wala talbisu al-haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Ya, nah makanya kalau tadi dijelaskan
Beda antara silaturahmi dan silaturahim. Baik. Sekarang kalau kita minta, tadi kan perkataan Imam Ahmad, iyyaka anta tatakalam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan yang Anda nggak memiliki imam di situ. Nih, misalkan ada yang berpendapat beda antara silaturahmi dan silaturahim. Silaturahim yang ada kekerabatan, silaturahmi enggak. Kalau kita tanya, coba di kitab apa? Siapa imamnya? Pasti itu kan cuma analogi aja. Apa yang tadi saya sebutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi, perkataan Al-Imam Ibnu Atsir, bahwa silaturahmi itu hanya pada al-aqarib lil aqarib khasatan, khusus hanya pada kerabat dekat. Yang Al-Qur'an memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa atidil qurba haqqah. Tadi Nabi SAW juga menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ya. Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasir rahimah. Itu pada kekerabatan, itu dijelaskan para pensyarah, para syurah, para orang ulama yang menjelaskan hadis-hadis tadi. Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim menjelaskan hal ini. Ibnu Atsir yang terkenal menjelaskan kalimat-kalimat yang rumit dalam hadis, menjelaskan hal ini. Nah, sekarang kita balik tanya, itu ada yang berpendapat membedakan silaturahmi, silaturahim. Kalau silaturahmi kerabat, silaturahim, silaturahim siapa aja boleh. Kalau kita balik tanya, ada ulama siapa yang bilang seperti itu dan di kitab apa? Nggak apa-apa kalau memang ada pendapatnya, kan ilmiah gitu ya, ilmiah. Nah itu jadi ya, ini yang sering disalahpahami. Akhirnya silaturahmi ibadah yang besar banyak dijadikan dalih untuk suatu hal yang salah. Kayak tadi reunian teman sekolah campur baur, dalihnya apa? Ayo menjalin silaturahmi. Betapa banyak rumah tangga yang rusak gara-gara reunian. Tadi CLBK, cinta lama belum kelar. Meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya. Kenapa? Karena dulu terngiang-ngiang oleh kisah masa lalu. Loh, ini serius Pak. Banyak loh. Dalilnya apa? Silaturahmi. Ketika temennya nggak mau datang karena takut fitnah, saya nggak mau datang lah. Dibilang apa? Oh, jangan mutus silaturahmi dong. Loh, mutus silaturahmi enak aja. Kalau mutus silaturahmi berat, kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Gak masuk surga orang yang mutus silaturahmi. Kok bisa dibilang mutus silaturahmi? Padahal memang dia mau menjaga diri dia dari fitnah. Begitu. Jadi